Salve. Salam akal sehat. Saudari dan saudara terkasih, insan-insan pendidik dan insan-insan terpelajar di mana saja Anda berada. Kemarin baru saja kita merayakan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Tak ketinggalan kami di SMP Villanova kemarin dengan kusuk, dengan hikmat merayakan upacara bendera dalam rangka Hardiknas tersebut. Kepala Sekolah SMP Katolik Villanova, Pater Adri Valentino Durenge, dalam amanatnya mengangkat tentang kurikulum Merdeka Belajar yang sudah digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim. Saya tidak akan mengulas tentang itu. Pada hari ini, saya ingin memberi bobot lain, refleksi kritis atas model pendidikan di Indonesia dan situasi terkini di negara kita, di Indonesia. Saya ingin memberikan bobot filosofis dalam dunia pendidikan. Saudari-saudara, salah satu tokoh filsafat dan boleh dikata sebagai filsuf pertama yang mengembangkan filsafat secara praktis dalam bidang pendidikan adalah seorang filsuf dari Brazil, Paulo Freire. Paulo Freire dengan berpijak pada realitas masyarakat tertindas, masyarakat kecil terpinggirkan, dia menyampaikan satu metode baru dalam dunia pendidikan yang disebut dengan pedagogi kritis. Pedagogi kritis adalah aliran pemikiran filsafat bidang pendidikan yang bertujuan untuk membangun bentuk pendidikan baru yang memungkinkan pengembangan pribadi individu siswa-siswi yang mampu berpikir kritis. Dan dengan kemampuan berpikir kritis itu, selanjutnya hal kedua yang saya mau angkat dari pemikiran filosofis Paulo Freire adalah dengan kemampuan kritisnya, ketajaman berpikirnya, ketajaman analitisnya, mampu mempertanyakan realitas, mampu mempertanyakan status quo. Nah, dalam hal ini, bagaimanakah peran pendidik, guru dalam hubungannya dengan siswa dalam mengembangkan pendidikan? Paulo menandaskan guru atau pendidik harus menjadi tokoh revolusioner yang memiliki tanggung jawab tidak hanya membagi ilmu dengan siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk dapat melakukan refleksi diri yang tujuannya untuk pembaharuan, perbaikan diri, kemudian memiliki pemikiran kritis
dan kesadaran akan realitas, akan kelas sosial. Nah, dalam konteks ini, pendidikan hendaknya tidak dipahami sempit dan dangkal seperti yang terjadi selama ini. Guru masuk kelas tinggal buka buku atau diktat, siswa membaca lalu siswa mendikte, mencatat, lalu kemudian siswa menghafal pada saatnya ujian hasil hafalan. Itu harus dirubah. Model pendidikan kita harus bersifat dialogal. Guru dan murid saling berdialog. Untuk tadi apa? Mengembangkan pemikiran kritis. Juga guru. Kritisnya guru harus lebih revolusioner. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Ini karena keprihatinan saya akan situasi pendidikan, juga realitas sosial di Indonesia saat ini. Masih segar dalam ingatan kita. Pra-pilpres, pra-pemilu kemarin, terjadi diskursus dalam etika, dalam dunia hukum, terkait dengan proses pencalonan capres dan cawapres. Teristimewa cawapres yang oleh sebagian orang dinilai sebagai anak haram konstitusi, yang mengabaikan etika dan mengangkangi konstitusi. Demi apa? Demi status quo, demi melanggengkan kekuasaan dalam bingkai nepotisme, kolusi. Nah, pada saat itu, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, masih ada orang-orang yang memiliki pemikiran kritis, menyampaikan suara kritis melalui mimbar-mimbar kampus, dari kampus-kampus terkemuka, bahkan sampai kampus filsafat Driakara, menyampaikan suara kritis. Tetapi sang pemegang status quo yang ada dalam status quo itu mengabaikan suara-suara kritis itu. Ini bahaya. Ketika suara kritis, suara kejernihan diabaikan, ada yang tidak beres di republik ini. Negara sedang sakit, negara sedang lumpuh secara akal sehat. Ruang kritis semakin kecil dan dikecilkan, sedangkan status quo sendiri semakin kuat dan melebar dan melenggang kian kemari. Berhadap dengan situasi ini, ketika para cendekiawan diam, ketika siswa diam, ketika misalnya saya ketika masuk ngajar menyinggung hal-hal yang filosofis, bagaimana pendapat anak-anak terkait dengan situasi di Indonesia saat ini, atau realitas yang kamu lihat di luar sana? Oh, baik-baik saja Pater, aman-aman saja. Kalau ada jawaban seperti itu, baik-baik saja, aman-aman saja, ada yang salah dalam pendidikan kita. Ada yang salah. Oleh karena itu, bertepatan dengan Hardiknas, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan kembali model pendidikan kita dan kembali menajamkan kemampuan berpikir kritis kita. Dan dengan kemampuan berpikir kritis itu, jangan lelah, jangan pernah bosan untuk menyuarakan suara kritis. Sebab negara beradab, negara maju dibangun atas dasar akal sehat, ideologi yang digali berdasarkan akal sehat. Teruslah berpikir kritis dan berpikir logis.
Terima kasih.